Halo, apa kabar para pejuang UT dimanapun teman-teman semua berada. Dan pada kesempatan kali ini saya pribadi akan memberikan sharing lagi mengenai perkuliahan atau perkembangan di universitas terbuka. Nah, teman-teman, apakah teman-teman sudah pernah mendengar bahwa di universitas terbuka itu ada program doktoral? Ya, bagi teman-teman yang belum dengar, ini adalah sharing baru dari saya ya, dari saya secara pribadi, um, bahwa Universitas Terbuka itu memiliki yang namanya program doktoral. Kalau nggak salah ada uh, untuk ilmu administrasi negara dan ilmu manajemen. Nah, di situ nanti ada konsentrasinya manajemen apa, manajemen keuangan, ataukah manajemen sumber daya manusia atau yang lainnya. Dan bagi teman-teman yang berencana untuk mengambil S3 di beberapa mata kuliah tentunya ya, apakah itu di universitas swasta ataupun di negeri seperti di UI atau UGM, yang kelasnya juga dibuka di Jabodetabek ya, di Jakarta, kampus UGM juga ada, tentunya di UI juga ada di Salemba ataupun di kampus UI yang di Depok. Nah, ini bukaan baru untuk program doktoral di Universitas Terbuka ini merupakan satu uh, kabar gembira ya buat kita. Ada satu pilihan lagi bagi teman-teman yang ingin melanjutkan kuliah di uh, program doktoral. Nah, di sini biaya kuliah yang saya lihat itu relatif terjangkau ya teman-teman, dibandingkan dengan mungkin program doktoral di kampus universitas yang lainnya. Jadi misalnya di uh, bandingkan dengan, ya kalau kita bandingkan dengan UGM dan UI memang jauh ya, tapi dengan swasta itu pun seperti atau kalau nggak salah seperti di Esa Unggul ataupun di Jayabaya atau di UKI atau Mercu Buana ini relatif bersaing. Memang akreditasinya mungkin masih belum semapan akreditasi program doktoral di universitas-universitas lainnya ya, negeri ataupun swasta. Tetapi ini bisa menjadi suatu pilihan buat kita untuk bisa memikirkan atau alternatif apabila kita ingin melanjutkan studi di jenjang S3. Jadi kalau nggak salah 2 tahun yang lalu pada waktu pertama kali pembukaan itu hanya diadakan di UPWJJ UT di Serang dan di UPWJJ UT di Jember ya kalau nggak salah. Nah itu teman-teman uang kuliahnya adalah uang kuliah tunggal, kalau nggak salah itu per bulan per semesternya itu 12,5 juta. Nah itu kalau dibandingkan dengan universitas lain bisa separuhnya ya, kalau mungkin teman-teman membandingkan di universitas lain. Nah, yang ingin saya sampaikan memang, atau yang ingin saya sharingkan memang untuk program doktoral ini memang masih baru ya. Jadi akreditasinya mungkin bisa jadi masih C. Cuma ini bisa menjadi alternatif karena sebagai pembanding saya pernah dapat informasi bahwa di IPB yang sekarang menjadi IPB University, Institut Pertanian Bogor, itu juga mempunyai kelas atau kampus atau fakultas manajemen dan bisnis. Dan di situ juga saya pernah lihat bahwa mereka juga membuka program studi doktoral dengan jurusan ilmu ekonomi. Jadi di situ bisa dilihat bahwa program jurusan yang bukan core bisnisnya dari IPB ya. Sebelumnya kita ketahui bahwa IPB itu kan Institut Pertanian Bogor yang secara notabene kita tahu bahwa
fakultas yang ada di dalam IPB itu terkait dengan pertanian dan mungkin kehutanan, perikanan, dan peternakan dan segala macamnya yang berhubungan dengan agroindustri atau agrobisnis semacam itu. Cuma akhir-akhir ini mereka dengan berubahnya menjadi IPB University, mereka membuka diri dan mempunyai suatu fakultas baru, sekolah bisnis baru ya, semacam extension gitu yang membuka juga dengan S3 ilmu ekonomi. Dan itu biayanya juga sama teman-teman, relatif sama dengan yang UT yang saat ini sekitar 12,5 juta per semester. Dan juga itu akreditasinya juga belum terlalu tinggi. Tapi kita tahu bahwa IPB pasti secara lembaga institusi akreditasinya adalah A, semacam kayak UGM dan UI dan universitas negeri lainnya yang secara institusi akreditasinya adalah A. Cuma program studi yang baru mungkin masih belum punya akreditasi mungkin ya, bahkan atau baru proses terdaftar saja, atau bahkan nanti pun naik baru akreditasi ya berjenjang lah, bertahap dengan B sampai akhirnya ke A. Seperti halnya dengan mungkin pembanding saja ya, mungkin ya kalau kita melihat di program S1 ilmu hukum ya. Jadi sebagai gambaran juga buat teman-teman bahwa beberapa akreditasi program studi di Universitas Terbuka itu sudah terakreditasi A. Jadi teman-teman mungkin bisa melihat apa saja yang masuk di akreditasi A di video kita di channel Pejuang UT itu juga ada beberapa akreditasi yang sudah A. Jadi sebagaimana kita ketahui bahwa Universitas Terbuka itu secara institusi dia akreditasinya adalah B. Nah, pembandingnya apa? Pembandingnya yang di akreditasi B untuk universitas negeri, perlu mungkin sepintas hanya untuk teman-teman mengetahui bahwa Universitas Negeri Jakarta itu juga secara institusi akreditasinya adalah B. Jadi sama teman antara UT dan Universitas Negeri Jakarta untuk akreditasi institusi. Nah, apabila kita lihat untuk program studinya S1 ilmu hukum akreditasi A, ini berarti sama dong dengan program studi akreditasinya yang ada di UGM atau UI. Benar nggak sih ya? Iya kan? Misalnya program studi ilmu hukum, teman-teman gitu ya, kalau mau mendaftar di S1 gitu kan mesti lihat akreditasinya baik di swasta atau di Untar ataupun di Trisakti ataupun di Jayabaya Mercubuan atau lainnya, pasti lihat dong akreditasi program studi tersebut. Misalnya program studi ilmu manajemen atau akuntansi, pasti akreditasinya yang dilihat. Karena nanti kalau teman-teman lulus melamar pekerjaan, teman-teman biasanya kalau di perusahaan atau apa yang melihat akreditasinya, oh ini dari universitas ini akreditasinya A. Oke, berarti sudah masuk di list yang menjadi prioritas seperti itu ya. Nah, maka akreditasi itu sangat penting. Nah, dengan itu Universitas Terbuka ini untuk program studi ilmu hukum itu akreditasinya A. Jadi secara program studi, secara akreditasi untuk program studi S1-nya ini bisa disamakan dengan UGM ataupun UI ataupun universitas negeri lainnya atau swasta lainnya yang mempunyai akreditasi A di program studi ilmu hukum gitu. Jadi itu teman-teman yang ingin saya sampaikan, bahwa akreditasi itu sangat penting. Dan saat ini saya menyampaikan bahwa kalau teman-teman mau mengambil program studi S3, mungkin alternatif program studi yang ada di UT ini bisa menjadi alternatif atau pilihan baru buat teman-teman yang ingin melanjutkan ke jenjang S3 atau doktoral. Baik, cukup di sini teman-teman sharing kita pada kali ini, dan tetap semangat.